Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Askari dengan NIM 45224081. Saya akan menjelaskan materi tentang etika dan cesar. Tabel of content. Yang pertama, definisi etika dan cesar. Yang kedua, hak dan kewajiban produsen. Yang ketiga, hak dan kewajiban konsumen. Yang keempat, fundamental etika. Yang kelima, hukum dan tanggung jawab cesar. Yang keenam, etika dan cesar. Kutipan motivasi, masa depan tergantung pada apa yang kamu lakukan hari ini. Apa definisi etika? Etika adalah disiplin yang mempelajari tentang baik dan buruk, serta benar dan salah dalam perilaku manusia. Etika membantu seseorang menentukan bagaimana seharusnya bertindak dalam situasi tertentu berdasarkan prinsip moral. Etika juga sering disebut sebagai filsafat moral karena mempelajari nilai-nilai yang mendasari perilaku manusia. Secara sederhana, etika adalah pedoman untuk bertindak yang baik dan benar sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat atau keyakinan pribadi. Cesar, apa definisi cesar? Corporate Social Responsibility atau CSR adalah konsep di mana perusahaan memiliki tanggung jawab yang tidak hanya untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga untuk mempertimbangkan dampak dari kegiatan bisnis terhadap lingkungan dan masyarakat. CSR merupakan komitmen perusahaan yang untuk berperan serta dalam membangun pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Hak produsen. Yang pertama, hak untuk menetapkan harga. Produsen berhak menentukan harga barang atau jasa yang mereka hasilkan sesuai dengan biaya produksi dan keuntungan yang diinginkan. Yang kedua, hak atas keuntungan. Produsen berhak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang atau jasa yang mereka produksi. Yang ketiga, hak untuk menentukan produk. Produsen berhak melindungi produk melalui paten, merek dagang, atau hak cipta untuk mencegah penggunaan atau peniruan ilegal. Yang keempat, hak untuk memilih pemasok dan pasar. Produsen berhak memilih mitra bisnis seperti pemasok bahan baku dan pasar tempat mereka penjual produk. Yang kelima, hak atas privasi informasi bisnis. Informasi yang berkaitan dengan teknologi, metode produksi, atau strategi pemasaran yang bersifat rahasia berhak dilindungi dari publikasi atau pemakaiannya tanpa izin. Yang kelima, kewajiban produsen. Satu, memproduksi barang yang aman dan berkualitas. Produsen wajib memastikan bahwa barang atau jasa yang mereka hasilkan aman bagi konsumen dan sesuai dengan standar kualitas yang berlaku. Yang kedua, memberikan informasi yang jelas. Produsen wajib memberikan informasi yang benar, jujur, dan tidak menyesatkan mengenai produk, termasuk komposisi, cara penggunaan, tanggal kadaluarsa, serta risiko yang mungkin timbul. Yang ketiga, mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku. Produsen wajib mengikuti semua regulasi seperti undang-undang tentang perlindungan konsumen, pajak, dan regulasi lingkungan. Yang keempat, tanggung jawab lingkungan. Produsen wajib menjaga kelestarian lingkungan dengan meminimalkan dampak negatif dari proses produksi seperti limbah dan polusi. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Produsen wajib memperhatikan hak-hak pekerja, memberikan lingkungan kerja yang aman, serta mendukung praktik-praktik bisnis yang etis dan adil. Hak-hak konsumen. Yang pertama, hak atas keamanan. Konsumen berhak mendapatkan barang dan jasa yang aman bagi kesehatan dan keselamatan mereka. Yang kedua, hak atas informasi. Konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang atau jasa seperti harga, kualitas, kandungan, cara pemakaian, dan risiko yang mungkin timbul. Yang ketiga, hak memilih. Konsumen berhak memilih barang atau jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya tanpa ada paksaan atau diskriminasi. Yang keempat, hak untuk didengar. Konsumen berhak menyampaikan pendapat, keluhan, atau saran terkait produk atau jasa yang mereka beli. Yang kelima, hak atas perlindungan hukum. Konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum apabila dirugikan akibat barang atau jasa yang tidak sesuai dengan klaim produsen yang merugikan kesehatan dan keselamatan. Yang keenam, hak atas ganti rugi. Konsumen berhak atas ganti rugi jika mengalami kerugian akibat barang cacat, informasi yang tidak benar,
atau pelayanan yang buruk bagi produsen. Terus kewajiban konsumen. Yang pertama, membaca dan mengikuti petunjuk. Konsumen berkewajiban membaca, memahami, dan mengikuti informasi, instruksi, atau petunjuk penggunaan barang atau jasa yang diberikan oleh produsen. Yang kedua, membayar sesuai dengan ketentuan. Konsumen berkewajiban membayar harga barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan dan harga yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan produk dengan bijak. Konsumen berkewajiban menggunakan barang atau jasa sesuai dengan tujuan yang dan ketentuan yang berlaku serta tidak menyalahgunakan produk tersebut. Yang keempat, memelihara kondisi barang. Konsumen berkewajiban merawat barang yang telah dibeli agar tetap dalam kondisi yang baik dan tidak menyebabkan kerusakan atau kerugian lebih lanjut. Yang kelima, menghormati hak produsen dan penjual. Konsumen berkewajiban menghormati hak produsen dan penjualan dengan tidak melakukan tindakan penipuan, pemalsuan, atau penyalahgunaan barang dan jasa. Fundamental etika. Fundamental etika merujuk pada prinsip dasar atau aturan yang menjadi landasan bagi tindakan moral dan perilaku manusia. Beberapa konsep utama dalam etika fundamental meliputi: satu, kebaikan atau beneficensi. Prinsip ini menekankan perlunya melakukan tindakan yang membawa kebaikan atau manfaat bagi orang lain dan menghindari perbuatan yang merugikan. Yang kedua, kebebasan dan otonomi. Menghormati hak individu untuk membuat keputusan sendiri berdasarkan nilai dan keyakinan mereka. Prinsip ini menekankan pentingnya kebebasan individu dalam menentukan tindakan moral mereka. Yang ketiga, keadilan, justice. Prinsip ini terkait dengan distribusi yang adil dan hak, kewajiban, dan sumber daya dalam masyarakat. Etika keadilan memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang diperlakukan tidak adil atau diskriminatif. Yang keempat, tanggung jawab moral. Setiap individu bertanggung jawab atas tindakan mereka, baik dari segi niat maupun hasil yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Yang kelima, kebajikan atau virtue. Fokus pada pengembangan karakter dan kebiasaan moral seperti keberanian, kebaikan hati, dan kebijaksanaan yang membantu seseorang untuk menjalani kehidupan yang bermoral. Yang keenam, norma universal. Beberapa etika mendasarkan prinsip mereka yang pada aturan universal yang berlaku untuk semua orang, seperti Kantianisme yang mengatakan bahwa tindakan hanya dapat dianggap bermoral jika bisa dijadikan prinsip universal. Dasar hukum CSR. Corporate Social Responsibility atau CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsep di mana perusahaan bertanggung jawab terhadap dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari operasi bisnis mereka. Prinsip etika berikut adalah beberapa aspek terkait hukum dan tanggung jawab CSR. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang UU PT, yang membahas Pasal 74 mengharuskan perusahaan yang bergerak di bidang atau terkait dengan sumber daya alam untuk melaksanakan CSR. Selain itu, CSR juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 2, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang mewajibkan perusahaan untuk memperhatikan tanggung jawab sosialnya. CSR mencakup beberapa aspek tanggung jawab antara lain, yaitu tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial, perusahaan harus memastikan bahwa kegiatan bisnisnya tidak hanya menguntungkan pemegang saham, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat. Ini mencakup program-program kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Tanggung jawab lingkungan, perusahaan harus meminimalkan dampak negatif kegiatan bisnis terhadap lingkungan. Hal ini dapat mencakup pengurangan emisi karbon, pengolahan limbah, penggunaan energi terbarukan, hingga pelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, tanggung jawab ekonomi. Selain mencari keuntungan, perusahaan juga bertanggung jawab untuk menciptakan nilai ekonomi
bagi pemangku kepentingan lainnya, seperti karyawan, pemasok, dan masyarakat sekitar. Ini bisa melalui pembayaran upah yang adil, penciptaan lapangan kerja, dan investasi dalam infrastruktur. Prinsip-prinsip etika dan Cesar. Yang pertama itu keadilan. Setiap tindakan perusahaan harus memperhatikan keadilan baik dalam hubungan dengan karyawan, konsumen, maupun pemangku kepentingan lainnya. Keadilan mengharuskan perusahaan untuk tidak mendiskriminasi dan memberikan perlakuan yang setara. Yang kedua, transparansi. Perusahaan harus bersikap terbuka dan operasional dalam keputusan mereka. Ini termasuk pelaporan yang jujur tentang dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan mereka. Yang kedua, akuntabilitas. Perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Jika suatu keputusan atau tindakan berdampak negatif, perusahaan harus siap untuk mengakui kesalahan dan mengambil langkah untuk memperbaiki keadaan. Yang keempat, tanggung jawab sosial. Perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga bagaimana kegiatan mereka berdampak pada masyarakat dan lingkungan. Ini mencakup kontribusi terhadap pembangunan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Yang kelima, integritas. Menjalankan bisnis dengan cara yang etis dan konsisten dengan nilai-nilai yang dipegang. Integritas melibatkan kejujuran dalam komunikasi dan tindakan perusahaan. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.